Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari wabah yang sedang pandemi ya. Oke, kita langsung mulai aja sesi kita hari ini. Kita masuk di aplikasi fungsi diferensial pada fungsi stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Saya mau masuk ke slide, masuk ke show. Nah, slide show-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, udah slide show ya, posisi ya. Oke, kita lanjut ya. Aplikasi fungsi diferensial pada fungsi stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Nah, ini kita skip aja. Ada diferensial majemuk, diferensial parsial. Tapi kita nanti masuknya hanya di diferensial parsial ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai fungsi turunan, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dari fungsi turunan ini, yaitu fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner atau titik ekstrim. Jadi kemarin kita juga sudah bahas mengenai bagaimana mencari titik ekstrim, ya kan? Farisa. Titik ekstrim itu adalah titik puncak atau titik pucuknya, atau titik idealnya, ya. Jadi titik puncak atau pucuk, atau boleh dikatakan juga sebagai titik ideal. Nanti lebih jauh dijelaskan di tengah ya. Nah, kalau secara definisi, titik ekstrim merupakan titik yang pertambahan fungsinya mencapai posisi terendah dan kemudian menurun, atau sebaliknya. Syarat utama titik ini adalah turunan atau diferensial fungsinya sama dengan 0. Masih ingat dengan fungsi turunan ini, fungsi turunan sederhana, fungsi X adalah AX pangkat M. Turunan pertamanya, f aksen X adalah df dx, turunan F terhadap X, turunan F terhadap X. Jadi pangkat yang pindah ke depan ya, N dikali A, NA, X pangkat N-1. Kalau kita ambil dalam contoh, fungsi X5, X pangkat 3, turunan pertamanya adalah 3-nya pindah ke depan dikalikan 5, 3 kali 5 adalah 15, X pangkat N-1, berarti 3 dikurang 1, pangkat 2, jadi 15X pangkat 2. Lalu turunkan 2 kali, F di aksen adalah 30. Dari mana? Tadi dapat 15X pangkat 2, kan 2 dikali 15, 30, kemudian pangkatnya N-1, 2 dikurang 1 adalah X pangkat 1, tidak perlu dinotasikan, jadi 30X. Untuk ini tidak kita bahas ya, karena kemarin kita diferensial sudah sampai kaidah 9, jadi sudah lebih kompleks. Kalau ini kan masih sederhana ya. Paling nanti kalian bisa pelajari ini untuk merefresh saja. Kita masuk ke pembahasan fungsi stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Nah, lihat di sketsa grafiknya untuk fungsi naik dan fungsi turun. Satu fungsi dikatakan fungsi stasioner jika f aksen X sama dengan 0. Jadi turunkan 1 kali setarakan dengan 0. Ini adalah fungsi stasionernya. Ini adalah titik puncak atau puncuknya posisi ideal. Jadi posisi idealnya di sini. Ya. Kita ambil di sini misalkan X-nya adalah A, maka posisi X sama dengan A di sini. Kemudian fungsi naik jika fungsi f aksen X lebih besar dari 0. Turunan dari X-nya, turunan pertama dari fungsi X-nya adalah lebih besar dari 0, daerah positif. Ini fungsi naik. Lebih besar dari 0. Untuk fungsi naik ini ya, lebih besar. Nah, pada fungsi turunnya, kebalikannya yang terjadi. Lebih kecil dari 0. Nah, ini ya, fungsi naik. Fungsi naik, namanya naik, ya berarti dia naik. Kalau fungsi turun, berarti dia turun. Fungsi turun jika f aksen X lebih kecil dari 0, ditandai dengan daerah negatif. Nah, ini ya, dengan simbol negatif maksudnya. Ini ya, ini fungsi turun, lebih kecil dari 0. Fungsi turunnya yang ini di sini. Nah, yang seperti ini disebut fungsi naik, biasanya diterapkan pada fungsi biaya. Ya, jadi fungsinya ini adalah minimum. Nah, kalau yang seperti ini fungsi turun, ini diterapkan pada fungsi pendapatan. Jadi pada jenis fungsinya, jenis fungsi maksimum, ya kan? Kalau kemarin kita terapkan Dietrichs-nya kan, nilai balik maksimum atau minimum. Nah, kalau biaya ini maksimum seperti ini ya. Jadi karena biaya kan harus ditekan seminimal mungkin.
Tapi kalau pendapatan itu harus semaksimal mungkin. Tapi ada syarat stasionernya. Ini ya, syarat stasioner itu analoginya. Syarat stasioner ini adalah titik idealnya, jadi batasan seandainya dalam fungsi biaya serendah-rendahnya, itu masih ada batasan rasionalnya. Ideal nggak sih rendahnya? Masuk akal nggak sih? Logis nggak sih? Nah, kalau di pendapatan, setinggi-tingginya pendapatan yang ingin dicapai, itu ada batasan idealnya. Misalkan mau punya pendapatan 20 juta dolar sehari dengan jualan cilok keliling, itu kan nggak rasional gitu kan. Ya, jadi sesuatu mimpi boleh, tetapi harus rasional, reasonable, masuk akal. Ya. Kecuali pasukan ciloknya ada 1 juta di setiap provinsi, nah, mungkin. Gitu kan. Kita ambil langsung ke contoh ya. Diketahui fungsi x kuadrat min 4x plus 8. Tentukan fungsi stasioner, fungsi naik, dan fungsi turunnya. Nah, untuk menjawab fungsi stasioner, f aksen sama dengan 0. Jadi turunkan 1 kali setarakan dengan 0. Turunan dari x kuadrat min 4x plus 8 adalah 2x min 4. Sama dengan 0, setarakan dengan 0 kan. Jadi 2x sama dengan 4, min 2, maka x-nya adalah 2. Dari mana? 4 dibagi 2. Ini adalah fungsi stasionernya. Ya kan? Di sini ya. Titik idealnya. Atau juga titik ekstrim, puncaknya. Fungsi naik, f aksen lebih besar dari 0. Jadi 2x min 4 ini lebih besar dari 0, maka didapat x-nya lebih besar dari 2. Ini kan x-nya 2, lebih besar dari 2, berarti fungsi naiknya ini. Naik kan ke atas. X-nya lebih besar dari 2. Selanjutnya adalah fungsi turun, f aksen lebih kecil dari 0, maka dapat x-nya lebih kecil dari 2. Cara menghitungnya tahu ya, sampai sama seperti di atas. Nah, ini ya fungsi turun. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa diterapkan pada fungsi biaya. Kemudian x kuadrat min 6x plus 12. Nah, syarat stasionernya, fungsi stasionernya disetarakan dengan 0 ya, turunkan 1 kali, 2x min 6, maka dapat x-nya adalah 3. Ya kan? Kemudian fungsi naiknya lebih besar dari 0, turunan pertamanya. Dapat x-nya lebih besar dari 3, fungsi naik. Fungsi turunnya lebih kecil dari 0, turunan pertamanya. Dapat x-nya lebih kecil dari 3 di sini, fungsi turun. Turun terus naik, ya. Kemudian min 3x kuadrat plus 18x min 20. Nah, fungsi stasionernya adalah turunan dari min 3x kuadrat plus 18x min 20 adalah min 6x plus 18, lalu pindah ruas. Min 18 bagi min 6 positif kan? 3. Maka fungsi stasionernya di sini, x sama dengan 3. Lalu fungsi naik, f aksen lebih besar dari 0. Nah, min 16x plus 18 lebih besar dari 0, lalu pindah ruas, min 6x lebih besar dari min 18. Jadi x-nya adalah min 18 dibagi min 6, min dibagi min plus. Ya kan? Terjadi perubahan tanda. Nah, ini berpengaruh merubah notasinya. Kalau tadi lebih besar, berubah jadi lebih kecil. Jadi x-nya jadi lebih kecil pada fungsi naiknya. Lebih kecil dari 3, ya, naik. Ya. Daerah lebih kecil karena x-nya 3 di sini, berarti lebih kecil sebelah kiri kan, fungsi naiknya. Fungsi turunnya juga sama. Ya, f aksen lebih kecil dari 0. Karena tadi negatif, dibagi negatif menghasilkan perubahan tanda positif, maka juga berpengaruh pada perubahan notasi. Jadi x-nya lebih besar dari 3. Itu fungsi turunnya. Jadi ada di daerah yang sebelah sini, sebelah kanan, ya, lebih besar dari 3. Itu dari 3x kuadrat plus 18x min 20. Selanjutnya x kuadrat min 6x kuadrat plus 9x plus 21. Nah, fungsi stasionernya kita turunkan 1 kali, ya kan? Ini hasil turunan pertamanya, 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Sebenarnya bisa ini kita buat pemaktoran untuk mencari x1, x2. Kalau ada x kuadrat berarti ada x1, x2 kan? Nah, tapi kalau kita mau lebih sederhana lagi, kita bagi 3, ya kan, supaya lebih sederhana lagi fungsi kuadratnya, jadi x kuadrat min 4x plus 3. Lalu kita faktorkan. Berapa supaya dapat x kuadrat, ya kan? Kemudian berapa nilainya jika diakumulasi dapat min 4x dan dikalikan dapat plus 3. Maka dapat x min 1 dan x min 3, jadi x1-nya adalah 1, x2-nya adalah 3. Ini ya. Berapanya? X1-nya 1, X2-nya 3. Nah, kemudian fungsi naiknya bagaimana? F aksen lebih besar dari 0, ya, dinotasi dengan dari positif, kan? 1 dan 3. X-nya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3. Daerah positif lebih kecil dari 1 di sini, lebih besar dari 3 di sini, kan? Daerah positif. Dan fungsi turun
X-nya lebih kecil dari 0, negatif ya, X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari 3. Jadi X-nya antara 1 dan 3, lebih besar dari 1, lebih besar dari 1 kanan kan, lebih kecil dari 3 di kiri. Ini adalah fungsi turunnya. Ya. Kemudian 3X kuadrat min 24X plus 31. Turunkan satu kali untuk fungsi stasionernya, dapat X-nya adalah 4. Kemudian fungsi naiknya, f aksen lebih besar dari 0, maka dapat X-nya lebih besar dari 4, ya. Ini fungsi naik. Fungsi turunnya lebih kecil dari 0, maka dapat X-nya lebih kecil dari 4 di sini. Oke. Kemudian 2X pangkat 3 min 15X kuadrat plus 24X plus 92. Sebenarnya ini yang saya kirim itu kan ada latihan-latihannya. Ini langsung kita bahas ya. Jadi supaya nanti kalian liburan setelah lebarannya bisa fokus untuk tugas-tugas yang lain. Kita turunkan dari 2X pangkat 3 min 15X kuadrat plus 24X, mana tadi? Plus 92. Nah, ini turunannya 6X kuadrat min 30X plus 24 sama dengan 0. Kita sederhanakan dibagi 6, semua dapat X kuadrat min 5X plus 4. Sama dengan 0. Dapat X1-nya 1, X2-nya adalah 4. Nah, untuk fungsi naik ya, X1, 1, X2-nya 4. Untuk fungsi naiknya, F aksen lebih besar dari 0 untuk daerah positif. Jadi karena tadi X1 dan X4, maka X lebih kecil dari 1 di sini ya, dan lebih besar dari 4 daerah positifnya. Dan fungsi turunnya lebih kecil dari 0, itu berada di X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 4. Jadi X-nya antara 1 dan 4. Jadi ini untuk fungsi turunnya. Kemudian X kuadrat min 6X plus 18. Ya. Salah stasioner, F aksennya setarakan dengan 0, dapat X-nya sama dengan 3. Kemudian untuk fungsi naiknya, F aksen X lebih besar dari 0, dapat X-nya lebih besar dari 3. Dan fungsi turunnya lebih kecil dari 0, turunan pertamanya. Jadi dapat X-nya lebih kecil dari 3. Ini fungsinya, ya. Kemudian untuk min 4X kuadrat plus 4X, 45X min 60. Fungsi stasionernya adalah turunkan satu kali, min 9X plus 45 sama dengan 0. Jadi didapat X-nya adalah 5. Min 45 dibagi min 9 ya. X-nya 5. Kemudian fungsi naiknya, F aksen lebih besar dari 0. Min 45 dibagi min 9. Min dibagi min plus, ya kan? Jadi perubahan tanda kan, maka berubah notasinya juga. Jadi notasinya berubah jadi lebih kecil dari 5. Daerahnya lebih kecil dari 5 ya. Sini ya, lebih kecil dari 5, 5-nya di sini. Fungsi turun lebih kecil dari 0, turunan pertamanya. Karena ini ada perubahan tanda, berubah notasinya juga, jadi X-nya lebih besar dari 5. Jadi fungsi turunnya ada di kanan. Ini diterapkan pada fungsi biaya. Kemudian 3X pangkat 3 min 36X pangkat 2 plus 63X plus 106. Nah, secara stasioner, setarakan dengan 0, turunkan satu kali, setarakan dengan 0. Dapat 9X kuadrat min 72X plus 63 Parisa sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan, kita bagi 9. Jadi dapat fungsinya lebih sederhana, X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0. Jadi X1-nya 1, X2-nya adalah 7, ya kan? Kemudian untuk fungsi naiknya, tadi ya, lebih besar dari 0, X-nya lebih kecil dari 1, atau X-nya lebih besar dari 7, jadi lebih kecil dari 1 kan di sini. Lebih besar dari 7 adalah di sini. Fungsi turunnya lebih kecil dari 0. Jadi X lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 7, berarti X-nya antara 1 dan 7. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai stasioner suatu fungsi. Ini bisa masuk semua kan? Nggak ada yang ketahan masuknya? Dengan syarat memasukkan nilainya ke dalam satu fungsi, syaratnya ya, untuk nilai stasioner satu fungsi. Jika fungsi X adalah satu fungsi, maka mencari nilai fungsi X adalah dengan memasukkan harga X yang didapat pada syarat stasioner yang demikian disebut nilai stasioner fungsi. Nah, kita perhatikan jenis nilainya. Nilai balik maksimum, F diaksen. Jadi turunannya 2 kali untuk mencari jenis nilai stasioner. Turunkan 2 kali, F diaksen X
lebih kecil dari 0. Itu kalau maksimum. Jadi tandanya positif, 0, negatif itu lebih kecil. Sebentar, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Kita lanjut ya. Nilai stasioner satu fungsi tadi, nilai balik maksimum ya. Kemudian nilai balik minimum, f dx lebih besar dari 0, ya kan? Nah, ini karena minimum kan kurvanya seperti ini ya, daerahnya minus 0 positif, yang ini maksimum bentuk kurvanya nanti seperti ini, kalau yang minimum seperti ini. Nah, nilai belok horizontal ini yang salah stasioner ya. Ini di fungsi stasioner, f dx x sama dengan 0. Nah, ini nilai belok, ini kurvanya bisa berbentuk seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Diketahui x kuadrat min 4x plus 8. Tentukan nilai stasioner fungsi tersebut, jenis nilai stasioner, dan grafiknya. Nah, salah stasioner, f aksen sama dengan 0. Turunkan satu kali setarakan dengan 0, maka didapat x-nya adalah 2. Nah, hasil x sama dengan 2 ini, kita untuk mencari nilai fungsinya, kita substitusi ke persamaan awal, yang belum diturunkan, persamaan awal ya. Jadi dapat hasilnya 4. Kemudian, setelah dapat nilai fungsinya 4, kita cari jenis nilainya. Kita cari jenis nilainya dengan menurunkan 2 kali. Jadi fungsinya tadi kan ini kan fungsi awal, turunkan 1 kali, turunkan 2 kali. Nah, dapat hasilnya buat f di aksennya adalah 2. Nah, lalu tentukan 2 itu lebih besar sampai kecil dari 0. Lebih besar kan? Lebih besar dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 kan min 1, min 2 itu baru lebih kecil dari 0. Nah, lebih besar dari 0, maka nilai balik minimum, ya kan? Kemudian gambarkan grafiknya, x-nya adalah 2 tadi kan? Dapat 2, kemudian fungsi x-nya yaitu 4. Nah, kemudian jenis nilai stasionernya minimum seperti ini grafiknya ya, kurvanya seperti ini. Oke, kemudian contoh berikutnya, x kuadrat min 6x plus 12. Kita turunkan 1 kali, secara stasioner f aksen sama dengan 0, dapat x-nya 3, lalu substitusi ke persamaan awal, dapatlah 3, ya kan? Kemudian mencari jenis nilainya, turunkan 2 kali. Nah, hasil turunan 2 kalinya didapat 2. 2 itu lebih besar dari 0, nilai balik minimum ini fungsinya, ya kan? Nah, kemudian bagaimana kalau ditanya mengenai fungsi naik dan fungsi turunnya? Nah, jika ditanya mengenai fungsi naik dan fungsi turunnya, ingat syaratnya fungsi naik, f aksen lebih besar dari 0, maka x-nya dapat 3, ya kan? Proses ini sudah paham ya. Fungsi turun, f aksen lebih kecil dari 0, maka didapat x-nya lebih kecil dari 3. Jadi pada saat fungsi naik lebih besar dari 3 di sini, fungsi turun lebih kecil dari 3 di sini, karena 3-nya di sini. Selanjutnya 2x pangkat 3 min 15x plus 24x plus 92. Fungsi stasioner f aksen sama dengan 0, turunkan 1 kali, ini hasil turunannya, ya kan? 6x kuadrat min 30x plus 24, lalu kita sederhanakan, kita bagi 6, supaya fungsi kuadrat lebih sederhana, kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi lebih baik disederhanakan, supaya mempermudah pengerjaan, karena waktu ya, didapat hasil pemaktoran x1-nya 1, x2-nya 4, lalu
Substitusi untuk mencari nilai fungsinya. Pada saat X1 kita substitusi persamaan awal, ya, persamaan awal yang belum diturunkan dapat 103, ketika X yang 4 dapat 76. Setelah itu ngapain? Kita cari jenis nilai stasionernya. Ya, pada saat mencari jenisnya kita turunkan 2 kali. Ini kan persamaannya turunkan 1 kali lalu turunkan 2 kali. Nah, ternyata setelah diturunkan 2 kali belum dapat bulat hasilnya. Maka kita lihat X-nya 1, kita substitusi nilai X, ya kan? Jadi 12 kali 1 adalah 12, dikurang 30, jadi min 18. Min 18 lebih kecil dari 0. Maka nilai balik maksimum, ya. Kurvanya seperti ini. Kemudian, ketika X-nya sama dengan 4, turunkan 2 kali, juga sama. Tidak langsung bulat dapat, jadi kita harus turunkan, hasil turunkan 2 kalinya, kita substitusi X-nya 4, maka didapat 12 kali 4 adalah 48, dikurang 30, jadi 18. 18 itu lebih besar dari 0. Nilai balik minimum gini kan kurvanya. Nah, kemudian kita gambarkan ketika X-nya 1, ya kan, nilai fungsi stasioner 103, ketika X-nya 4, nilai fungsi stasioner 76, kemudian lihat jenis nilainya, nilai balik maksimum pada min 18 tadi ya, seperti ini kurvanya maksimum, kemudian di X-nya 4 minimum, nah, seperti ini kurvanya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 32. Sama pertanyaannya, fungsi stasionernya, nilai stasioner dan jenisnya lalu gambarkan dalam grafik. Turunkan 1 kali, kemudian kita dapat X1-nya 1, X2-nya 3, lalu substitusi ke persamaan awal. X1 dapat hasilnya 36, Farisa, ketika X-nya 3, 32. Ya kan hasilnya. Kemudian mencari jenisnya, kita turunkan 2 kali. Nah, hasil diturunkan 2 kali, belum ketemu bulat, maka kita substitusikan nilai X1-nya. Sebagai nilai X1-nya adalah 1 kan. Jadi dapat hasilnya min 6. Min 6 itu lebih kecil dari 0, jadi nilai belok maksimum. Ya kan? Nah, iya sama saya. Cabut. Tuh kan jadinya monitornya mati. Kanovar tolong hidup lagi. Iklan. Kemudian yang X-nya 3. Nah, ketika X-nya 3 kita turunkan 2 kali, sama ya hasil turunannya sebenarnya ya karena dari fungsi yang sama. Tapi substitusinya, proses substitusinya beda. Kita pakai yang X2 hasilnya 3 tadi, kita substitusikan karena ketika F diaksen tidak ketemu nilai bulat, dapat hasilnya positif 6. Farisa. Jadi nilai belok minimum. Ya kan? Nilai balik minimum, maaf. Nah, pada saat maksimum ini kurvanya, pada saat minimum ini kurvanya, ya kan? Pada X1 jenis nilai fungsi stasioner 36, X-nya 3 dapat 32. Ini adalah bentuk kurvanya, ya kan? Maksimum, minimum. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Ya udah, kalau nanti pertanyaannya baru muncul kemudian, tidak apa-apa ya. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga bisa bisa menikmati akhir-akhir Ramadan dengan banyak kebaikan di dalamnya dan semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat. Amin. Kondisi yang lebih baik dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir Amin, Bu. Amin. Apalagi ya, dan semoga semua harapannya tercapai. Amin. Amin. Jadi pribadi yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan, kesehatan, relationship, semuanya lebih baik. Rezekinya iya, Bu. Amin. kesempatan yang lebih baik. Sampai setelah Lebaran, mudah-mudahan bisa temu darat ya, tidak kuliah online lagi, supaya kita bisa mudah-mudahan, Bu, yang lebih maksimal ya. Ngomong-ngomong, dimaafin kan? Dimaafin, iya, Bu. Dimaafin, Bu. Kita juga minta maaf ya, Bu. Ya, sama-sama ya. Oke, kita tutup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh nanti menyusul pertanyaannya. Sampai berjumpa lagi setelah Lebaran. Bagi yang mau mudik, hati-hati mudiknya. Paling mudiknya 1 kabupaten ya. Kalau beda
udah nggak bisa ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.